Polisi mengungkap penganiayaan dilakukan oleh seorang ibu terhadap 3 anaknya. Pelaku mengaku melakukan aksinya justru karena tidak ingin anaknya menderita selama hidup. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan psikolog Irma Gustiana. Selamat malam Mbak Irma, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam Mbak. Ya Mbak, polisi ini menduga bahwa ibu di Brebes ini mengalami depresi hingga akhirnya tega menganiaya 3 orang anaknya. Tapi kita akan lebih mengulik kenapa hal ini bisa terjadi, lalu apa yang bisa kita lakukan agar menjadi support system, pendamping terbaik agar kondisi seperti ini tidak berulang. Langsung yang harus ditanyakan lebih awal adalah, kalau memang ini dugaannya benar karena depresi, apa saja sih Mbak tanda-tanda dan gejala depresi yang harus kita waspadai? Oke, terima kasih ya Mbak. Jadi ini juga perlu dimaknai oleh kita semua ya, karena ada orang yang menganggap bahwa sedih yang biasa sama sedih yang nggak biasa. Nah kalau kita bicara depresi ini lebih kepada fungsi gangguan psikologi sehingga membuat seseorang menjadi nggak efektif untuk melakukan kegiatan atau rutinitasnya sehari-hari. Nah kalau kita lihat gejala, ini ada banyak sekali sebetulnya gejala yang terkait dengan depresi. Yang pasti terjadinya penurunan suasana hati ya, jadi mood swings-nya ini frekuensinya intens sekali. Lalu kemudian biasanya seseorang menjadi lebih sensitif daripada biasanya atau menjadi lebih mudah marah juga. Lalu kemudian ada juga penurunan minat pada aktivitas dia sehari-hari. Kemudian juga ada yang mengalami permasalahan atau gangguan pola tidur dan pastinya nafsu makan berkurang atau justru bisa berlebih. Lalu kemudian ada perasaan kelelahan ya, baik secara fisik maupun secara emosional. Nah beberapa merasa juga merasa tidak berharga ya, jadi seperti ada rasa bersalah yang terlalu berlarut-larut. Kemudian juga ada yang mengalami fungsi konsentrasi menurun dan yang paling biasanya paling berat itu ada keinginan untuk mengakhiri hidup atau justru menyakiti orang lain. Nah ini yang perlu untuk kita semua pahami ya Mbak. Oke, Mbak Irma, kita bicara soal kesehatan mental. Ini pasti beda dengan kesehatan fisik. Kalau kesehatan fisik, tubuh kita ikut merasakan langsung. Misalnya ada gejala yang bisa timbul ketika misalnya demam, ada panas tubuh begitu yang juga tinggi. Nah, kalau kesehatan mental ini kan abu-abu ya Mbak ya. Cenderung sejumlah pihak menilai bahwa mungkin banyak pikiran, karena saya kurang tidur, karena saya kurang tidur, karena itu juga karena banyak pikiran. Jadi muter-muter di situ saja Mbak. Trigger utamanya apa ya Mbak yang kemudian meyakinkan kita bahwa kita memang dalam kondisi butuh bantuan dari pihak-pihak yang expert begitu Mbak? Ketika kita sudah tidak bisa lagi berfungsi seperti biasanya Mbak. Jadi ketika biasanya nih kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan cukup baik, tetapi hampir terjadi 2 pekan sampai 6 pekan intensitas penurunan efektivitas kita dalam misalnya produktivitas, bekerja, mengurus rumah tangga itu menjadi sangat berkurang. Ya, lalu disertai juga dengan salah satunya psikosomatis memang ya. Jadi biasanya itu nanti akan ada gejala-gejala secara fisik yang juga dirasakan oleh seseorang. Paling sering sekali itu penurunan berat badan. Nah itu juga perlu untuk diwaspadai oleh beberapa orang. Oke, di sisi lain juga kalau kita melihat dari kasus yang terjadi terhadap seorang ibu yang ada di Brebes ini, kalau kita tarik kesimpulan, ada juga informasi bahwa salah satunya penyebabnya adalah faktor ekonomi. Kemudian seberapa berpengaruh adanya faktor ekonomi ini bisa mendorong adanya kondisi depresi ini Mbak Irma? Oke, begini Mbak, pada intinya kan kita semua itu butuh keadaan yang aman ya. Sekuritas itu penting sekali bagi kita. Nah, ketika ada seseorang yang mengalami penurunan, mungkin salah satunya adalah faktor ekonomi, di mana itu berhubungan sekali dengan sekuritas kita. Karena nanti akan berhubungan dengan basic needs kita ya, makan, minum, kemudian kalau sekarang anak sekolah ya, biaya rumah sakit. Nah, ini pasti akan mengganggu stabilitas kita. Karena adanya ketidakamanan, nah si ekonomi ini, aspek ekonomi menjadi salah satu pemicu yang paling sering sekali terjadi dalam ranah domestik atau rumah tangga. Begitu Mbak. Oke, kalau kita lihat kemudian kondisi ibu yang di Brebes ini juga bahkan mengaku
dirinya melakukan hal tersebut karena untuk melindungi anak-anaknya agar tidak menderita. Karena diantaranya tadi ya, agar hidupnya lebih baik, dibandingkan hidup, kemudian nanti dengan kondisi ekonomi seperti itu, kemudian juga akan menderita begitu. Lebih baik kemudian berpikiran bahwa anaknya lebih baik ya sudah disudahi saja. Nah, sementara tadi Mbak Irma menyebutkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan juga seseorang yang dikategorikan depresi ini berpikiran untuk melukai dirinya sendiri begitu. Nah, melihat kondisi ini, apa kemudian yang kira-kira menjadi trigger begitu bagi para ibu ini atau si ibu ini untuk kemudian melukai anaknya? Karena memang banyak pihak yang juga menilai bahwa biasanya kan seorang ibu itu pasti inginlah melindungi dan alasannya juga memang kalau kita lihat secara umum, secara mendalam begitu, memang untuk melindungi anaknya dibandingkan hidup tapi menderita begitu alasan sang ibu. Ya, ya. Jadi memang perlu untuk kita pahami bersama ya. Jadi ketika seseorang itu, terutama ibu sih Mbak, karena memang ibu ini kan sangat rentan sekali terhadap depresi. Banyak sekali riset yang juga mengatakan bahwa ibu itu sangat potensial ya, karena memang tugasnya yang begitu besar dan begitu beratnya. Maka memang kenapa menjadi sangat penting sekali gitu ya, fungsi komunikasi dengan pasangan itu menjadi penting. Nah, sekarang kalau ternyata anak dijadikan pelampiasannya itu bagaimana? Karena memang pada beberapa orang keputusasaan itu membuat mereka menjadi tidak mampu lagi berpikir rasional dan mereka membutuhkan media untuk melampiaskan rasa marah, kecemasan, ketidakamanan ya. Maka seringkali terjadi pada diri gitu ya, menyakiti diri, barang, orang yang ada di sekitar dia gitu. Belum lagi ditambah pada kasus Mbak Kanti ini, saya melihat juga kan di beberapa berita ada pengalaman di masa lalunya di mana sebetulnya dia memiliki beban secara psikis sebagai seorang anak dan kemudian ini mempengaruhi juga pola pengasuhan dia terhadap anak-anaknya. Jadi begitu Mbak. Baik, sebelum kita lebih lanjut, mungkin hal ini seharusnya saya sampaikan di awal dialog kita ya. Saya perlu informasikan bahwa mungkin dialog ini menjadi trigger warning bagi sejumlah pihak. Jadi kita harus disclaimer dulu ya Mbak Irma di awal. Betul. Begitu. Oke, kita akan langsung menyambung tadi yang disampaikan Mbak Irma. Bagaimana kemudian menciptakan lingkungan keluarga yang aman sebagai support system yang baik. Ini menjadi satu hal yang penting untuk memutus mata rantai yang tadi disebut Mbak Irma. Nah, apa kemudian yang bisa kita lakukan jika kita sebutlah merupakan korban dari lingkungan keluarga yang tidak harmonis, tapi kita tidak ingin mata rantainya berlanjut kepada anak-anak dan keluarga kita? Oke. Ini penting banget ya Mbak, buat kita sama-sama belajar ya, mengambil hikmah dari kasus Mbak Kanti ini. Yang pertama ya kita perlu aware sekali bagaimana ketika kita menjadi orang tua, apa yang kita berikan kepada anak-anak itu sangat mempengaruhi perkembangan mental mereka sepanjang masa ya. Lalu kemudian yang pasti ketika sudah berumah tangga itu ada yang namanya komunikasi untuk pembagian peran dan tanggung jawab sehingga si ibu tidak merasa sendirian dalam misalnya menjalani perannya dia. Lalu kemudian ibu itu butuh curhat Mbak gitu ya. Jadi tolong untuk didengarkan, dipahami ya. Kadang-kadang ibu itu juga tidak membutuhkan banyak saran, tetapi hanya dicermati, dipahami, itu biasanya sudah mampu untuk membuat ibu menjadi lebih rilis. Lalu kita juga, ibu juga perlu menyadari dan lingkungan sosial perlu menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab ibu itu sangat besar dan sangat luar biasa. Maka tidak ada yang namanya ibu yang sempurna gitu, sehingga tuntutan-tuntutan atau standar menjadi ibu yang sempurna itu perlu untuk kita eliminir gitu, sehingga tidak menjadi beban bagi seorang ibu. Yang ada adalah ibu yang mau belajar untuk terus menjadi ibu yang baik. Lalu kemudian jika kita menemui bahwa keluarga kita, rekan kita, ada yang terlihat memang tampak gejalanya, ada baiknya segera melakukan konsultasi untuk mendapatkan bantuan oleh profesional. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kadang kita tidak mudah terbuka untuk cerita kepada orang-orang yang di sekitar, begitu ya Mbak? Mungkin terakhir singkat saja Mbak Irma, kemana bantuan dari profesional yang bisa kita dapatkan?
Mungkin salah satu Oke, atau salah dua teman-teman, contohnya. saat ini sebetulnya di situasi yang sekarang dengan teknologi yang sangat canggih seperti ini, teman-teman sudah bisa untuk melakukan konseling dengan daring ya. Lalu kemudian juga sudah banyak sekali lembaga-lembaga yang memberikan bantuan untuk pemulihan secara mental, secara psikologis bagi keluarga-keluarga yang memang membutuhkan, baik dari lembaga swasta maupun lembaga pemerintahan. Jadi gunakan media di saat ini untuk mencari informasi yang valid dan kemudian mencari lembaga bantuan yang memang bisa membantu teman-teman semuanya. Baik, karena memang pada dasarnya kita semua harus sama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman untuk semua anggota keluarga ya, ibu, ayah, dan anak-anak. Dan satu hal ya Mbak ya, seperti headline di dialog kita hari ini bahwa gangguan mental, depresi apapun itu bentuknya tidak boleh disepelekan dan harus selalu diwaspadai. Terima kasih banyak Mbak Irma Gustiana sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat selalu Mbak. Terima kasih.